tema bulanan kita adalah membangkitkan pemimpin-pemimpin yang besar. Nah, tadi pagi saya bilang rahasia Tuhan untuk menjadi besar. Ternyata problem pembuktian diri ingin menjadi yang terbesar itu bukan hanya problem masyarakat sekarang. Tapi juga sejak dulu bahkan para murid Yesus pun bertengkar. Memperebutkan siapa yang terbesar, betul ya? Dan Yesus memberikan pengajaran yang luar biasa. Kalau engkau mau jadi yang terbesar, hendaklah engkau menjadi yang paling muda. Menurut kitab Lukas berkata demikian. Maksudnya apa paling muda? Menjadi yang junior. Engkau tidak boleh merasa bahwa engkau sudah hebat, engkau sudah punya pengalaman, pengetahuan. Kalau engkau ingin jadi yang terbesar, hendaknya engkau menjadi yang paling muda, yang junior. Di kitab yang ini dikatakan hendaklah engkau menjadi yang paling kecil. Ya, lalu hendaklah engkau menjadi pemimpin sebagai pelayan. Oh, luar biasa, Bapak Ibu. Itu di ibadah pertama, lalu ibadah 2 dan 3 saya bicarakan soal pemimpin yang memiliki visi. Belajar dari kehidupan Musa dan Yosua. Musa pemimpinnya hebat, Musa bisa meneruskan tongkat estafet kepada Yosua. Ada 6 poin yang dibagi dalam 2 ibadah. Ibadah 2 dan 3 tadi. Lalu ibadah yang keempat, pemimpin yang tidak egois. Maksudnya apa? Kita belajar dari Hizkia. Hizkia ini pemimpin yang luar biasa pada awalnya. Namun, di akhir hidupnya dia gagal. Dia ketika Nabi Yesaya menegur dia, ketika dia sombong, ketika dia memamerkan semua kekayaannya kepada Raja Babel. Dan Yesaya berkata bahwa semua yang kamu tunjukkan kepada mereka akan diambil mereka daripadamu. Anak-anakmu akan jadi sida-sida, akan jadi pesuruh-pesuruhnya mereka. Anak-anakmu akan jadi tawanan buat mereka. Hizkia malah responnya, sungguh baik firman yang kau ucapkan itu. Asal ada damai dan keamanan selama aku hidup itu cukup. Dia tidak memikirkan generasi selanjutnya. 100 tahun kemudian, betul, semua emas di bait suci itu dikerat, dibawa ke Babel. Anak-anak mereka ditawan jadi sida-sida. Hizkia ini pemimpinnya egois, yang tidak memikirkan generasi berikutnya. Dia mikir untuk dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, ini pekerjaan yang terpenting di dunia. Apa itu? Kita lihat sama-sama 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, ini murid rohaninya atau anak rohaninya. Yang kukasihi dalam kebenaran, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, ini bukan hanya ngomong soal ayah kandung kepada anaknya. Ini juga bicara tentang kita sebagai orang tua rohani bagi anak-anak rohani yang Tuhan percayakan. Anda sponsor, Anda CGL, coach, TL atau apapun. Atau meskipun Anda mungkin belum menjadi seorang CGL ya, atau bahkan Anda belum menjadi seorang sponsor, tapi Anda bisa memberikan fungsi Anda, peran Anda sebagai teman ya rohani bagi orang-orang di sekeliling Anda, apalagi Anda yang sudah sponsor, CGL dan sebagainya. Anda adalah orang tua rohani, tanda petik bagi member yang Tuhan percayakan. Apalagi bagi Anda seorang ayah. Sungguh, seperti yang ditulis oleh Yohanes ini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bukankah itu hati setiap orang tua? Betul ya? Bapak Ibu, apa sih yang Anda minta dari anak-anak Anda? Bukan mereka nanti bisa memberikan uang sangu kepada kita berapa per bulan. Tapi cukup melihat mereka hidup dalam kebenaran. Itu sudah sukacitanya luar biasa. Amin. Demikian juga bagi Anda yang mungkin tidak punya anak sekalipun. Apa sih yang menjadi sukacita terbesar Anda? Ketika anak-anak rohani Anda hidup dalam kebenaran. Itu bahagianya tidak bisa digantikan oleh apapun. Sungguh ketika melihat member CG jemaat itu bertumbuh, itulah sukacita para pemimpin rohani, para orang tua rohani di tempat ini.
Itu sukacita kita. Ya, inilah kerinduan hati orang tua terhadap anak-anaknya, termasuk orang tua rohani bagi anak-anak rohaninya. Mungkin ada dari antara jemaat yang kita layani yang kurang beruntung. Mereka dilahirkan dari keluarga yang tidak harmonis. Bagi Anda mungkin yang merasa demikian, mungkin Anda punya orang tua yang tidak ideal, bahkan orang tua Anda belum kenal Tuhan. Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Jangan khawatir, di tempat ini ada keluarga rohani. Amin. Yang siap menjadi, tanda petik, orang tua rohani bagi Anda. Untuk kita bertumbuh bersama-sama. Ya. Nah, menjadi orang tua, ayah, termasuk orang tua rohani, apalagi orang tua jasmani juga, itu adalah pekerjaan yang paling menakutkan di dunia. Tidak ada sekolah khusus yang mengajarkan bagaimana menjadi seorang ayah. Kalau Anda yang mau jadi manajer, ada sekolahnya. Ya. Kalau Anda ingin jadi ahli hukum, ada sekolahnya. Kalau Anda ingin jadi seorang ahli teknik, ada sekolahnya. Menjadi seorang ayah, tidak pernah ada sekolahnya. Paling pol ya, seminar parenting dan sebagainya. Tidak ada lisensi, tidak ada kelulusan sebagai seorang ayah. Kebanyakan dari kita belajar langsung dalam menjalankan tugas, melalui coba-coba, dan sebagian besar melalui kesalahan. Ya kan? Termasuk orang tua rohani juga tidak sempurna. CG bukan terdiri dari kumpulan orang-orang yang sempurna. Orang-orang yang tidak sempurna bergabung di dalamnya, tapi kita sama-sama mau disempurnakan. Amin. Kita bertumbuh bersama-sama. Nah, menjadi seorang ayah tidak mudah. Menurut saya ini pekerjaan yang terpenting, pekerjaan yang cukup menakutkan. Ya. Ditambah lagi tugas ini makin menantang karena kita dan anak-anak hidup dalam zaman yang menolak kebenaran Alkitab, mengkompromikannya. Dunia yang mengagungkan pencapaian, performa, ya mungkin yang follow IG ku berapa, yang like berapa, ya, yang lihat video yang kita upload berapa dan sebagainya. Kita hidup di zaman di mana anak-anak kita ada dalam situasi yang demikian. Pembuktian diri itu menjadi sesuatu yang penting, ya, hari-hari ini. Ya, nah, menjadi ayah itu cukup menakutkan dan menantang. Tapi ini kalau kita bisa gunakan dengan benar peran kita, itu akan jadi luar biasa. Termasuk orang tua rohani. Kan firman Tuhan bilang, seperti anak panah di tangan pahlawan. Betul ya? Kalau kita bisa menjalankan peran kita dengan baik, anak panah itu anak-anak kita, anak rohani kita, akan menjadi senjata yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Menjadi senjata yang mematikan bagi musuh. Amin. Bagi pekerjaan iblis. Anak kita akan jadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran, yang menyenangkan hati Tuhan. Akan jadi anak-anak yang luar biasa. Jangan jadi ayah atau pemimpin rohani yang biasa-biasa. Ayo jadi pahlawan bagi anak-anak kita. Maksudnya apa? Saya mendadak teringat kisah tentang Yosua. Ketika Yosua meninggal dan para penatua yang hidup lebih lama dari Yosua meninggal, firman Tuhan mencatat, bangkitlah angkatan yang kemudian yang tidak mengenal akan Tuhan dan perbuatannya. Mereka menjadi generasi yang tidak takut akan Tuhan. Lihat betapa penting peran seorang pemimpin, betapa penting peran seorang ayah, orang tua rohani bagi orang-orang yang kita gembalakan, bagi anak-anak kita. Kami punya 2 anak, umur 17 dan 15 tahun, dua-duanya cowok. Ya, challenging ya, apalagi anak-anak kami waktu masuk masa preteen, masuk teenager, ada pergumulannya tersendiri. Ya, cukup menantang, tapi kami tahu bahwa bersama Tuhan kita bisa melakukan bersama-sama, jadi orang tua yang terbaik buat mereka, gitu ya. Nah, saya belajar Bapak Ibu, kalau menurut bahasa Inggrisnya sahabat itu kan, bahasa Inggrisnya kan tulisannya tuh PAL, apa nama bacanya? PAL atau PAL gitu ya. Saya nggak tahu, ada yang bilang PAL, ada yang bilang PAL. Dari akronim itu, kita akan belajar sama-sama peran seorang ayah atau orang tua rohani yang pertama. P yang pertama yaitu kita tuh harus
jadi ayah atau pemimpin yang hadir atau present. Hadir dalam hidup anak-anak kita, dalam hidup member CG yang kita gembalakan. Bukankah Allah memperkenalkan dirinya sebagai dengan nama Immanuel, Allah yang dekat, Allah yang menyertai, Allah yang hadir. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega, ada di masa lalu, masa kini, dan masa datang kita. Amin. Nah, kalau kita menjadi ayah, kalau kita panutan kita menyembah Tuhan, kita harus menjadi ayah yang hadir. Seperti Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Present. Allah yang hadir. Allah yang ikut mendampingi anak-anak kita dari masa mereka lahir, bayi, anak-anak, preteen, teen, youth, dan seterusnya sampai mereka menikah. Ayah yang mendampingi dalam jatuh bangunnya anak kita. Ayah yang hadir, Allah yang dekat. Karena namanya juga Alfa dan Omega. Dia Allah yang selalu ada dalam musim kehidupan kita. Kalau bicara tentang waktu, ada mitos tentang waktu. Ada orang berkata demikian, memang sih saya tidak meluangkan banyak waktu bersama anak-anak. Tapi begitu sempat, saya menggunakannya sebaik mungkin dengan mereka. Ya, sebenarnya kedua-duanya diperlukan Bapak Ibu. Baik waktu secara kualitas maupun waktu secara kuantitas. Seorang anak akan menyadari bahwa dirinya penting di mata orang tuanya dari jumlah waktu yang orang tuanya lewatkan bersamanya. Dalam menyusun anggaran waktu, anak kita harus dekat dengan prioritas top kita. Ya, bagaimana dengan anak rohani? Nah, memang ada anak rohani yang high maintenance, ada yang low maintenance gitu ya. Bapak Ibu pemimpin CG Anda tahu ya. Nah, itu kita perlu bijaksana. Kalau yang high maintenance ya kita bagi-bagi tugas lah dengan sponsor kita dan sebagainya ya. Kita bisa kadang disiplin dia. Ayo anak rohani juga harus bertumbuh jadi makin dewasa. Betul ya. Jangan terus jadi member. Ayo jadi sponsor juga. Ayo bertumbuh bersama-sama. Dua sisi sama-sama mengerjakan pertumbuhan. Nah, terkait masalah waktu secara kualitas dan kuantitas ini, saya pernah baca buku, ada sebuah cerita yang menarik. Ada seorang bernama Charles Francis Adams, adalah duta besar Amerika Serikat untuk kerajaan Inggris yang cukup berprestasi. Ensiklopedia Britannica, ensiklopedia kerajaan Inggris mencatat prestasi Charles dengan cukup panjang lebar. Selain itu terdapat pula petikan dari buku harian Charles. Di salah satu bagiannya tertulis di tanggal, bulan, dan tahun. Orang bule kan biasa punya diary, ya, punya jurnal. Tertulis pada hari itu, pergi memancing bersama anakku. 1 hari terbuang sia-sia. Karena dia sibuk dengan karir politiknya sebagai diplomat gitu ya. Tapi yang menarik, di petikan buku harian Brooke Adams anaknya, di tanggal, bulan, dan tahun yang sama tertulis seperti ini. Pergi memancing bersama ayahku. Ini hari terindah dalam hidupku. Mengenaskan ya Bapak Ibu ya. Dari sisi ayah yang begitu sibuk bilang ini hal yang sia-sia. Harusnya aku bisa meeting dengan ini, dengan itu. Jadi lebih produktif. Ini cuma mancing sama anak. Tapi dari si anak, ini hari terindah dalam hidupku. Ironis ketika kita baca kisah ini. Sepanjang hidupnya, si anak ini Brooke Adams bertumbuh menjadi orang yang keras hati dan skeptis. Baru pada usianya yang ke-79, ia baru mau kembali ke gereja, bertobat, dan mengakui imannya kepada Kristus. Ayah yang terlalu sibuk. Bagaimana dengan Anda dan saya? Tips praktisnya adalah, ayo lakukan kegiatan bersama yang menyenangkan. Supaya hobi Anda tersalurkan, siapa tahu hobi Anda juga menjadi hobinya anak Anda. Sehingga sama-sama menguntungkan, betul ya? Nah, lakukan kegiatan bersama-sama yang menyenangkan. Olahraga kah,
cuci mobil, saya nggak tahu cuci mobil menyenangkan enggak ya. Mungkin buat anak kita nggak menyenangkan. Buat saya sih cuci mobil itu seperti me time gitu ya. Tapi jangan minta saya cucikan mobil Anda. Ya, mobil satu aja lumayan lama. Kalau nyuci mobilnya sungguh-sungguh itu bisa 2,5 sampai 3 jam, Bapak Ibu. Ya. Nah, buat saya itu me time. Buat anak mungkin menyenangkan, I don't think so. Tapi kalau cuma menyenangkan buat anak dan mengajarkan mereka tanggung jawab, kenapa enggak? Ya, apalagi kalau Anda sudah mulai mengajak anak Anda untuk memberikan anak Anda mobil karena memang usianya sudah sesuai, kenapa enggak? Nyuci mobil bareng. Orang tua nyuci mobil sendiri, anak nyuci mobil sendiri, gitu ya. Nah, hadirlah dalam kehidupan anak-anak kita, termasuk anak-anak rohani, apalagi dalam momen-momen penting bagi mereka. Misalnya, ketika anak Anda ikut lomba piano kah, wisuda, graduation, atau perform mungkin di kelas, di sekolah, atau ketika anak rohani Anda lagi ngalami, mungkin habis lahiran dan sebagainya. Ya, itu penting gitu ya. Saya dengar cerita ada seorang CGL itu, dia tuh berusaha untuk selalu hadir dalam momen-momen penting dalam hidup sponsor atau member CG-nya. Ada satu member CG sekeluarga ini kayak enggak suka gitu sama CGL-nya. Kayak merasa enggak puas terus. Tapi hati mereka berubah ketika si CGL ini dari tengah-tengah kesibukannya kerja di luar kota, dia sengaja pulang ke Surabaya hanya untuk mendampingi si suami untuk menemani istrinya member ini melahirkan. Cukup mendampingi aja. Itu ngubah hati member CG ini menjadi lebih manut, lebih nurut sama CGL-nya sekarang, ya, dan bertumbuh. Ayah yang hadir, ya, dalam kehidupan anak-anak kita. Saya teringat akan kisah Absalom. Absalom ini membunuh Amnon, saudara lain ibu. Sama-sama ayahnya adalah Daud, tapi dari ibu yang berbeda. Absalom punya adik namanya Tamar yang cantik. Tamar ini diperkosa oleh Amnon. Ya. Absalom menunggu keputusan Daud, papanya. Daud marah sih, tahu bahwa si Amnon memperkosa Tamar, anak perempuan dari lain ibu. Tapi Daud tidak berbuat apa-apa. Ditunggu-tunggu, papa tidak membuat ketegasan. 2 tahun berlalu, kemudian Absalom membunuh Amnon, saudaranya sendiri. Nah, kemudian karena takut, Absalom lari ke Gesur. 3 tahun dia di pengasingan. Yoab tahu, panglimanya Daud tahu bahwa Daud ini kangen pada Absalom, tapi kayak jual mahal gitu loh, masih ada marah-marahnya. Singkat cerita, Daud dirayu dan mengizinkan Absalom kembali ke Yerusalem. Tetapi Daud tuh ngomong gini di 2 Samuel 14 ayat 24. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Ayat 28. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja. Daud buat kesalahan yang berikut. Yang pertama, Daud tidak tegas terhadap kesalahannya Amnon. Yang kedua, Daud itu sudah manggil pulang Absalom, tapi nggak ditemui 2 tahun. Bayangin Bapak Ibu, tinggal di kota yang sama, istananya beda, Daud tidak temui Absalom 2 tahun. Walaupun akhirnya ditemui setelah 2 tahun, tapi terlambat. Absalom terlanjur sakit hatinya. Ya. Kemudian Absalom mengkudeta kepemimpinan Daud. Ingat cerita itu? Ya. Kemudian singkat cerita Daud dikejar-kejar karena pengikutnya Absalom banyak. Nah, Absalom ini rambutnya panjang kecantol pohon gitu ya. Dia bergelantungan. Singkat cerita Absalom mati, dibunuh. Reaksinya Daud seperti ini. 2 Samuel 18 ayat 33. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku. Dia nangis sambil ngomong gitu. Terlambat Bapak Ibu.
kemana aja 2 tahun itu. Ya, Daud pemimpin yang hebat, namun Daud manusia biasa. Dia gagal menjadi seorang ayah yang baik bagi Absalom. Meskipun ya mungkin ada benernya, kan tergantung respon hatinya Absalom sih. Kalau Absalom hatinya baik kan juga oke. Ya betul, masing-masing tergantung respon kita. Ada sih anak yang dilahirkan dari orang tua yang jahat, papa yang jahat, bisa jadi anak yang baik, ada. Tapi gak banyak. Lebih banyak kalau orang tuanya demikian, rata-rata anaknya juga makin jahat malahan. Ya, itu yang saya dengar. Ya, lebih banyak. Nah, terlambat. Makanya jadilah ayah yang hadir, baik dalam suka dan duka, dalam momen-momen penting dalam hidup anak-anak kita, dalam hidup anak-anak rohani kita. Sahabat Pal atau Pal itu, P yang pertama present, yang kedua I itu available. Jadilah seorang ayah yang ada, yang tersedia. Ya, bukan hanya hadir. Karena kalau cuma hadir, Anda tidak memberikan kasih dan penerimaan, apa fungsinya? Ada seorang ayah, sama-sama teman full timer cerita gini, iya sih, kadang kalau aku pulang, aku bersama anak-anakku, mereka main. Tapi mereka main sendiri, aku main handphone sendiri. Hadir sih secara fisik, tapi secara emosi tidak hadir, betul ya? Jadilah ayah yang bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir dalam kasih, dalam penerimaan. Ya, untuk anak-anak Anda, untuk anak rohani Anda. Kita lihat Mazmur 103 ayat 13 berkata, seperti bapa sayang kepada anaknya, kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hadiah yang terindah yang ayah, yang orang tua bisa berikan pada anak-anaknya adalah kasih. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan ingin kita menyayangi anak-anak kita, mengasihi mereka, termasuk anak-anak rohani kita. Barusan 2 bulan lalu ya, bulan September, kita ada retreat sinode, retreat gembala. Waktu itu para volunteer sampai TL atau coach ya ikut. Ya, kita pakai Pastor Philip itu ngasih tema mencintai jemaat. Kita para pemimpin sini disuruh untuk mengasihi Anda semua jemaat. Ya, demikian juga kita terhadap anak-anak kandung kita, kasih sayang. Ya, itu yang mereka butuhkan dari kita. Kasih seperti apa? Kasih yang tidak bersyarat, penerimanya tidak bersyarat. Ya, akibat jika anak tidak mendapatkan kasih dan penerimaan, apalagi kalau kasih dan penerimaan kita bersyarat, ya, apalagi ini mau rapotan kan anak-anak, ini sudah di semester akhir semester gitu ya. Kalau angkamu di bawah 7 bukan anak papa, betul ya. Betul, pulang-pulang dia manggil Anda, "Hai bro," gitu ya. Kenapa? Nilainya 6 soalnya. Nilainya 5. Nah, Bapak Ibu, ayo, tidak mudah memang, bahkan cenderung mustahil dengan kekuatan kita sendiri, tapi kelemahan, kekurangan kita dapat diatasi dengan kasih Tuhan yang memenuhi kita. Oleh karena itu miliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari, supaya tangki kasih kita selalu penuh dengan kasih-Nya, supaya kita bisa membagikannya kepada anak-anak kita, kepada anak rohani kita. Kita nggak mungkin bisa membagi sesuatu yang tidak kita miliki, bukan? Ya, makanya kita perlu punya persekutuan dengan Tuhan, perlu minta limpahan kasih Tuhan setiap hari untuk kita bisa menjadi ayah seperti yang seharusnya. Ya, seorang clinical professor dari psikiatri at Harvard Medical School berkata demikian, namanya Dr. Arman Nicoli. Dia membuat riset tentang dampak ketidakhadiran ayah terhadap kondisi emosional dan tumbuh kembang anak dan remaja. Penelitiannya menemukan bahwa seorang ayah yang absen secara emosional atau fisik memberi kontribusi kepada seorang anak itu demikian: motivasi rendah untuk berprestasi, ketidakmampuan untuk menunda kepuasan langsung demi ganjaran di kemudian hari, tidak mampu menguasai diri. Maaf, misalnya sex before marriage dan sebagainya.
Mereka nggak mampu menguasai diri, nggak mampu menguasai nafsu. Ya, harga diri yang rendah, kerentanan terhadap pengaruh kelompok dan kenakalan anak-anak, mudah terbawa arus, mudah dipengaruhi oleh pengaruh yang salah atau kenakalan. Nah Bapak Ibu, apa yang kita tabur, apa yang kita tabur akan kita tuai, apa yang tidak kita bayar sekarang akan kita bayar di kemudian hari. Pikirkan itu. Kerjakan PR Anda sekarang, jangan nanti. Ya, kan Anda akan tabur kemudian hari. Nah, kita harus jadi ayah yang hadir, ayah yang available, ya, ayah yang juga hadir itu bukan cuma hadir secara fisik, tapi hadir dalam hal emosi, jiwa mereka, roh mereka. Ayah yang tidak ingkar janji, ayah yang menepati janjinya. Lalu yang terakhir, PAL itu, PAL itu, L yang terakhir yaitu listen. Jadi ayah yang mendengar, yang memberikan telinga untuk mendengar. Bukankah Tuhan memperkenalkan dirinya lewat firman-Nya berkata demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Seremeh apapun, kalau Anda merasa doaku nih remeh, aku tidak bisa doa, seolah-olah tanda petik, seremeh apapun doa Anda, Tuhan dulu dengar. Amin. Dia memberikan telinga bagi kita anak-anaknya. Ayo, seorang ayah, kita mau teladani Bapa kita. Ayah, orang tua rohani, ayo kita mau teladani Bapak kita. Saya ingat ketika anak-anak beberapa tahun lalu mulai masuk usia preteen atau pra-remaja. Saran saya bagi Anda yang punya anak usia sekian, ya, itu mungkin kurang lebih anak kelas 5 SD, 6 SD. Banyaklah mendengar. Jangan langsung komentar. Ya, jangan langsung menghakimi. Jangan terpancing untuk selalu menasehati. Kadang anak tuh hanya pengen tuh didengarkan dulu. Biarkan mereka cerita sampai selesai. Nah, ini kesalahan yang saya dan istri lakukan waktu itu. Ketika anak kami cerita, tadi loh temanku tuh bencekno gini. Langsung karena papanya pendeta, mamanya juga, langsung kita mengonseling. Nggak boleh gitu ya. Kamu tuh harus kayak gini, harus ramah sama semua orang, harus ngampuni gini. Akhirnya Bapak Ibu, anak kami tidak mau cerita lagi. Lebih bisa cerita ke guru BK-nya, bimbingan konselingnya di sekolah. Dan yang anak saya selalu ceritakan kepada guru itu adalah, papi gak mudeng, gak nyambung kalau diajak ngomong. Saya pikir, gak nyambungnya di mana ya? Dia ngomong, saya kasih nasihat. Oh, saya baru tahu. Loh, buat kita mungkin itu hal kecil lah. Buat anak kita tuh hal besar loh Bapak Ibu. Betul ya, apa yang dia ceritakan. Temennya dia itu mencekno itu, buat dia hal besar, buat kita hal kecil mungkin. Karena kita lebih tua dibanding dia, 30 tahun, ya mungkin. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu saya belajar. Kadang-kadang anak ketika cerita, dengerin aja dulu. Cerita mereka sampai selesai. Kadang-kadang kita hanya perlu komentar, oh gitu ya. Lalu apa yang kamu rasakan? Kira-kira apa yang kamu mau lakukan? Ya, tapi bukan berarti cuma denger tok, nggak ngasih nasihat, nggak ngasih arahan, ya salah juga. Kalau teachable momennya datang, Anda bisa masuki, betul ya? Nah, kita perlu bijaksana, kita perlu tahu kapan waktunya. Kecuali kalau anak Anda sudah di ujung jurang, mau nyemplung ya segera tarik. Jangan tunggu di jebol momen, ya nyemplung saudara dia. Ya, nah kita harus bijaksana, gitu ya. Ayah yang baik tidak dilahirkan. Ayah yang baik itu harus terus belajar. Ayah yang berhasil merupakan produk usaha, komitmen, pengorbanan, dan memilih untuk berorientasi pada keluarga. Ingat, Pastor Philip juga pernah bilang, profesi yang sukses
di pekerjaan Anda tidak bisa menggantikan kegagalan menjadi seorang ayah. Pikirkan baik-baik kalimat ini. Profesi yang sukses yang Anda punya tidak bisa gantikan kegagalan Anda menjadi seorang ayah. Karena peran Anda itu spesifik, tidak tergantikan. Ya. Lalu memang membangun keluarga itu butuh kerja keras dari semua pihak. Ortu, suami, istri, anak-anak. Yuk kita semua saling bekerja sama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yang lebih baik. Mari bayar harganya masing-masing pihak. Kalau Anda anak-anak, posisi sebagai anak, bantu papa mamamu untuk jadi orang tua yang lebih baik. Jadilah anak yang baik, anak yang sayang pada papa mama, anak yang hormat pada papa mama, anak yang taat, yang rajin. Jangan curiga, jangan meragukan kasihnya papa mama. Amin. Demikian sebaliknya orang tua juga punya PR. Jangan bagikan amarah dalam diri anak-anakmu. Bukan berarti tidak boleh negur atau mendisiplin mereka, bukan itu. Maksudnya jangan kayak anaknya sudah tahu salah, kayak luka tuh dikasih jeruk peres, jeruk gitu ya, kasih cabai gitu tambah infeksi Bapak Ibu nantinya. Oleh karena itu jangan bagikan amarah anak-anak itu bukan berarti kita tidak negur, bukan berarti kita nggak boleh marah, tapi kita tahu marah yang benar itu seperti apa. Nah, Tuhan akan tolong Anda dan saya pun sama seperti Anda, saya seorang ayah. Bagaimana jika suami atau ayah tidak ada apabila ada seorang single parents? Ibu, Tuhan akan menolong Anda untuk menjalankan peran ganda Anda sebagai ayah, sebagai ibu buat anak Anda. Jika tidak punya anak kandung, gimana? Ada anak-anak rohani yang bisa Anda gembalakan. Bisa jadi ada beberapa orang di sini nih ayahnya jauh, di luar kota atau bahkan di luar negeri. Ada bisa menjadi orang tua rohani bagi mereka di sini. Saya kenal seorang teman, dia itu ditinggalkan oleh papa mamanya sejak dia kelas SD kelas berapa gitu saya lupa. Umur 9 tahun kalau nggak salah. Papa mamanya pergi merantau ke luar negeri cari uang. Uang dikirim setiap bulan sampai dia bisa kuliah selesai. Tapi dia nggak dekat dengan orang tuanya. Nah, ada orang-orang seperti itu di sekeliling kita. Ayo, itulah gunanya Connect Group, itulah gunanya komunitas rohani. Kita akan bersama-sama sebagai keluarga rohani, kita akan bertumbuh bersama-sama. Ya, nah, kalau Anda para ayah, mungkin kita nggak punya role model, contoh papa yang seperti kita harapkan. Karena papa kita pun jadi papa yang kejam mungkin, yang sangat-sangat disiplin, kadang-kadang gak mau tahu gitu ya. Tapi bukan berarti Anda menyerah dan tidak bisa bangkit menjadi ayah seperti yang Tuhan mau. Untuk sisi anak, kalau ada yang sedih karena gak merasakan kasih papa, memang sih ada seorang anak, banyak lah. Tapi salah satunya tuh ketika saya tanya tentang menurutmu papa itu siapa? Dia clueless Bapak Ibu, dia gak tahu. Karena dia tidak kenal siapa papanya sejak dia lahir. Dia gak tahu. Atau sekalipun dia ada papa, tapi papanya tidak pernah berinteraksi dengan dia. Ketika saya tanya menurutmu papa itu gimana? Dia gak bisa jawab loh Bapak Ibu. Saya coba pancing-pancing gak bisa jawab. Dia bingung. Nah, kalau toh ada di antara kalian yang sedih karena gak punya ayah seperti yang kalian harapkan, yang pasti kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Kepenuhan kita di dalam Dia. Ya, bukan pada yang lain, tapi juga lihat ada orang tua rohani di gereja ini yang rindu mengulurkan tangan untuk bersama-sama kita bertumbuh. Kita lihat ayat yang terakhir, Yesaya 9 ayat 5. Saya minta teman-teman Praise and Worship bisa naik ke stage. Yesaya 9 ayat 5 berkata demikian. Ayat ini sering dikutip apalagi waktu mau Natalan ya. Yesaya 9 ayat yang 5. Yang satunya, boleh? Yesaya 9 ayat 5 berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita.
Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Dia memperkenalkan dirinya kepada kita, gerejanya. Dia adalah Bapa yang kekal. Haleluya. Kita boleh manggil Tuhan Yesus dengan sebutan Bapa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.